Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yunita, NPM 1317001031, Fakultas Teknik, Program Studi D3 Teknologi Batik. Terhormat Bapak Zair Widadi, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Pekalongan dan selaku dosen penelaah. Dan yang terhormat Bapak Daru Anggara Murti, selaku dosen pembimbing laporan kerja praktek di Zair Batik Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan terkait laporan kerja praktek judul proses pembuatan batik warna alam menggunakan ekstraksi daun ketapang di Zair Batik Pekalongan. Perkembangan batik memang sudah dikenal pada masa kerajaan di Nusantara, hingga sampai akhirnya berkembang pula pada masa perkembangan ajaran Islam di Nusantara, di mana batik dikenal oleh masyarakat suku Jawa khususnya pada masa kerajaan Mataram dan masa Kesultanan. Di Jawa sudah mulai mengenal adanya batik-batik, yaitu dengan teknik batik tulis. Batik di Indonesia, di Nusantara, awalnya pada masa itu menggunakan sistem pewarnaan alami. Tapi batik sekarang dikenal dengan dua sistem proses pewarnaan, yaitu pewarnaan sintetis dan pewarnaan alami. Di mana pewarnaan alami tersebut diambil dari bahan-bahan yang terdapat di alam, seperti daun-daunan, kayu, dan kulit buah maupun buahnya atau akar dari pohon tersebut. Dan pohon-pohon yang dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alami antara lain adalah kita bisa lihat kulit kayu tinggi itu dihasilkan dari pohon tinggi, dan kulit buah jolawe serta kayu secang, dan pasta indigo atau warna biru yang didapatkan dari tanaman indigo vera. Di sini saya juga mengambil dari contoh daun, yaitu daun ketapang. Kemudian pewarnaan sintetis. Pewarnaan sintetis itu didapatkan dari proses pengambilan arang batu bara yang diproses menjadi bubuk pewarna sehingga dapat memunculkan warna pada proses pencelupan maupun proses pencoletan. Kemudian rumusan masalah. Saya ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan ekstraksi daun ketapang sebagai bahan pewarna alami di Zair Batik Pekalongan. Kemudian, bagaimana proses pembuatan batik warna alam daun ketapang yang dilakukan di Zair Batik Pekalongan. Tujuan saya tentu saja ingin mengetahui proses pembuatan ekstraksi daun ketapang sebagai bahan pewarna alami di Zair Batik Pekalongan. Kemudian mengetahui proses pembuatan batik warna alam daun ketapang yang dilakukan di Zair Batik Pekalongan. Batasan masalah. Batasan masalah ini saya ambil sehingga tidak melompat dari tema yang saya ambil, yaitu bagaimana hasil pengaruh fiksasi. Karena fiksasi dalam pewarnaan alami itu ada banyak, yaitu kapur, tunjung, dan tawas. Kemudian bagaimana teknik pemasaran yang baik yang dilakukan di Zair Batik Pekalongan. Selanjutnya saya mengambil metode pengumpulan data, yaitu penelitian, pengamatan, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Berikut adalah histori Zair Batik Pekalongan. Zair Batik Pekalongan berawal, beliau Bapak Zair Widadi selaku owner menjadi kepala museum batik di kota Pekalongan pada tahun 2006. Pada tahun 2006 sampai 2011 dan pada tahun 2008-nya Bapak Zair Widadi selaku owner melakukan pengamatan kajian kain batik di daerah Solo dan Yogyakarta. Selanjutnya tahun 2006 itu masih berjalan ya, dari tahun 2006 sampai 2011, melakukan riset pewarnaan alam indigo dan sogan, di mana pewarnaan alam indigo ini sudah menjadi branding pada saat ini. Kemudian pada tahun 2012 ini Zair Batik Pekalongan sudah eksis melakukan pelatihan membatik dan melakukan pameran batik di Georgetown Festival Panang, Malaysia.
Jadi sudah menginjak ke Malaysia. Lanjut ke tahun 2018, Bapak Zair Widadi mendapatkan penghargaan WCC Award of Excellence for Handicraft mengenai batik pewarnaan alam indigonya. Itu adalah step demi step histori dari Zair Batik Pekalongan sampai sekarang. Kemudian visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan yaitu visi menjadikan tempat rujukan bagi pengusaha batik yang ingin mengetahui bagaimana proses pewarnaan alami yang baik dan benar. Yaitu bersinambung dengan visi perusahaan. Antara lain melakukan riset pewarnaan alam indigo, melakukan riset pewarnaan sogan, dan mengumpulkan teknik pewarnaan tradisional yang telah tidak digunakan lagi, melakukan kolaborasi magang industri bagi para peneliti, dan menyusun buku petunjuk batik pewarna alam. Karena di sini Bapak Zair Widadi adalah selaku pelaku usaha sekaligus sebagai dosen, jadi beliau lebih mengedukasi para pembatik-pembatik pemula ataupun para pengrajin pemula, ataupun yang ingin belajar mengenai batik. Kemudian, struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi owner yang dipegang oleh Bapak Zair Widadi, dan administrasi bahan dan keuangan yaitu Ibu Sri Widyasuti, itu adalah istri dari Bapak Zair, dan pola yaitu Ibu Yuli, batik tulis Ibu Muripah, Siti Zubaidah, Sanah Istiqomah, dan Nursah. Batik cap yaitu Yogi Setiawan, dan pewarnaan serta pelorotan dipegang oleh Bapak Zair Widadi serta anaknya yaitu M. Widianto Zair. Berikut adalah lokasi dan layout yang ini adalah lokasi dari Zair Batik Pekalongan, di mana ini terletak di Jalan Banger, Kelurahan Nonyontaan. Ini dekat dengan perkotaan ya, di mana ini adalah Jalan Raya Pantura, ada Mall Ramayana, kita bisa lihat. Kita masuk ke Jalan Banger, dan disinilah tempat produksi atau tempat industri Zair Batik Pekalongan. Berikut adalah layout, maaf tertutup saya ini adalah layout industri ya, layout industri di Zair Batik Pekalongan. Di sini menurut saya layoutnya itu sangat tertata rapi dan sangat good housekeeping, dan di sana itu sangat bersih menurut saya. Ini ada pintu masuk, gerbang, kemudian ada tempat ekstraksi, tempat pencucian, toilet, musola, dan dapur. Di sini ada tempat desain dan teras. Di sini ada tempat pembuatan pencantingan batik tulis, dan di sini ada desain untuk penjiplakan menggunakan meja besar. Kemudian di sini ada tempat pencucian, di sini ada tempat pelorotan dan pewarnaan. Oke, kita next. Jenis bahan baku dan pengadaan bahan baku. Di sini di Zair Batik Pekalongan menggunakan pengendalian bahan baku FIFO, di mana bahan baku yang datang utama atau yang dibeli utama itu akan diproses terlebih dahulu. Pengendalian first in first out, di mana bahan baku yang digunakan adalah kain mori. Kain mori ini saya contohkan adalah kain mori Primissima Tarikupu, di mana dapat didapatkan di sekitar toko kain di Kota Pekalongan. Di sini ada malam. Malam ini adalah malam tawon. Malam tawon yang dibeli di toko Jerman Pekalongan. Di sini ada kapur, tunjung, dan tawas. Di mana kapur, tunjung, dan tawas ini adalah sebagai zat fiksator untuk pewarnaan alami. Bagaimana tawas itu menghasilkan warna yang muda, kapur itu menghasilkan warna yang agak tua, dan tunjung itu menghasilkan warna yang tua ataupun hitam. Kemudian ada bahan gas, yaitu sebagai bahan untuk pelorotan maupun untuk proses pembuatan batik pengecapan, membutuhkan bahan bakar gas. Kemudian ada minyak kacang, dan di sini ada abu merang, maaf tertutup. Dan di sini ada daun ketapang, ada kayu secang. Ini kayu secangnya saya ambil yang secang halus. Dan di sini ada kayu mahoni serta indigo vera. Ini daun indigo ya. Itu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batik di Zair Batik Pekalongan.
urutan proses produksi di Zair Batik Pekalongan yaitu proses pengetelan. Proses pengetelan ini adalah proses persiapan. Oh iya, sebelum proses pengetelan adalah proses persiapan yaitu memotong kain. Memotong kain sesuai dengan produk yang akan dibuat. Misalkan kain sarung maupun kain panjang. Proses pengetelan ini bertujuan untuk melunturkan kanji yang ada di dalam kain, di mana kanji itu terdapat pada saat proses pertenunan. Kemudian proses pencucian setelah proses pengetelan. Ini digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran yang ada di kain. Kemudian proses mendesain dan menjiplak. Kemudian ada proses membatik seperti biasa. Ini adalah proses ekstraksi. Proses ekstraksi di mana kita membuat kayu-kayu maupun daun-daunan itu dipotong kecil-kecil dan kemudian kita rebus menggunakan air yang sudah kita takar. Kemudian adalah proses pencelupan. Sebelum dicelup, kita diamkan dulu hasil ekstraksinya, larutan ekstraksinya supaya itu menjadi lebih dingin. Kalau panas belum bisa digunakan. Kemudian proses fiksasi. Setelah proses pencelupan, melakukan proses fiksasi. Ini bertujuan agar pewarna yang terserap oleh kain agar tidak luntur ataupun warnanya itu tidak lepas dari serat-serat kain. Setelah itu kita diamkan 1 malam, baru besoknya kita pelorot. Pelorotan ini menggunakan bahan bantu yaitu water glass, di mana water glass nama lainnya yaitu natrium silikat. Water glass ini juga bisa digunakan sebagai bahan pelorotan. Ini merupakan hasil produksi yang terdapat di Zair Batik Pekalongan. Ini ada kain panjang. Ini contohnya kain cap pewarnaan indigo vera. Ini ada kain selendang batik dari pewarnaan Jolawe. Dan ini sarung batik dari pewarnaan mahoni. Maaf tulisannya tertutup. Ini ada harga di mana batik cap di situ dijual dengan harga kisaran 500.000 sampai dengan 900.000 dan batik tulis itu dijual dari harga 3.500.000 sampai dengan 5 juta. Promosi dan distribusi. Promosi yaitu Zair Batik Pekalongan melakukan promosi dengan melalui media sosial. Strategi pemasaran melalui workshop juga dilakukan. Bagian promosi itu yaitu dengan melalui edukasi. Distribusi. Distribusi yang dilakukan di Zair Batik Pekalongan bisa langsung tanpa melalui perantara, pemesanan online, dan jasa pengirimannya bisa melewatkan ekspedisi, pos, tiki, JNT maupun yang lain. Sanitasi dan K3. Sanitasi, di mana pengolahan limbah itu terdapat limbah padat berasal dari jajaran malam dan perca bekas potongan kain, sisa hasil ekstraksi maupun sisa hasil pencelupan. Dan yang kedua adalah limbah cair berasal dari limbah zat warna yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Proses fiksasi, pencucian, dan pelorotan yang dibuang langsung ke tempat pembuangan limbah yang ada di lokasi produksi untuk meminimalisir pencemaran air. Limbah tersebut langsung ditampung pada saluran tempat pembuangan limbah pencucian, kemudian limbah dialirkan ke saluran pembuangan air. Limbah emisi gas akan keluar dengan sendirinya melewati ventilasi yang ada. Dan ini adalah contoh penggunaan APD, alat pelindungan keselamatan kerja, APD ya, sarung tangan dan celemek pada saat proses pembatikan ya, celemeknya dan sarung tangan pada saat proses pewarnaan maupun proses pelorotan. Dan di sini adalah tugas khusus dari saya, yaitu proses produksi pembuatan batik menggunakan bahan pewarna dari ekstraksi daun ketapang. Di sini ada urutan, yaitu proses persiapan ya, tentunya proses persiapan dan kemudian dilanjutkan untuk proses pengetelan seperti yang dijelaskan tadi, pengetelan, dan ada proses pencucian, kemudian proses mendesain. Setelah didesain, kita menjiplak desain ke atas kain, kemudian kita membatik, melekatkan malam panas ke permukaan kain. Kemudian kita tak lupa untuk mengekstraksi bahan pewarna yang akan kita gunakan. Setelah proses ekstraksi dan pewarnaan itu dan larutan pewarna itu didiamkan selama 1 malam, besoknya kita bisa melakukan proses pencelupan. Dan kemudian kita proses fiksasi. Fiksasi ini
saya menggunakan fiksator kapur saja. Kemudian saya melanjutkan untuk proses pemopokan. Dan kemudian saya melanjutkan proses pencelupan kedua. Kemudian melanjutkan ke proses fiksasi menggunakan tunjung. Kemudian kita lorot. Ini hasil dari pencelupan pertama, pencelupan kedua, dan pencelupan kedua, dan ini hasil akhir. Ini adalah hasilnya. Kalau kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan. Kesimpulan yang saya ambil adalah produk kain batik yang dihasilkan di Zahir Batik Pekalongan adalah selendang, sarung, dan kain panjang, di mana menggunakan pewarnaan alami, yaitu yang utama adalah pewarna indigo, mahoni, dan yang lain adalah secang, tegeran, tinggi, dan lain. Yang terakhir adalah saran saya, Zahir Batik Pekalongan juga harus menyediakan alat pemadam kebakaran APAR seperti gambar di samping. Oke. Bila ada salah-salah kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.